Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Arfi Yuliawan, NIM 14117179 dari pengembangan aplikasi mobile kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi COVID-19 atau aplikasi info COVID-19. Untuk yang pertama yaitu latar belakang aplikasi atau alasan saya menciptakan aplikasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, saat ini peristiwa menyebarnya COVID-19 itu berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia. Virus ini dapat menyerang siapapun dan dimanapun, dan seluruh dunia sudah merasakan dampak dari virus ini. Dan untuk itu, karena virus ini berkembang sangat cepat, makanya kita membutuhkan data mengenai virus ini secara real time. Dan kita juga butuh transparansi data tentang virus ini secara benar dari sumber yang terpercaya. Tujuan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, memudahkan untuk mengakses data COVID-19 dari seluruh dunia maupun di Indonesia. Habis itu, memberikan transparansi data tentang COVID-19. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Dan seperti kita tahu juga, aplikasi mobile itu merupakan sebuah software yang dirancang untuk digunakan di smartphone, yaitu smartphone Android. Pengembangan aplikasi Android itu dapat dilakukan melalui Windows, Linux, ataupun Mac. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Java, maupun C++. Dan problem space-nya yaitu yang pertama, pengguna membutuhkan tampilan aplikasi yang memenuhi aspek learnability atau yang mudah dipelajari oleh pengguna. Jadi, dengan hanya melihat saja, pengguna akan bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa merasa kesulitan. Dan yang kedua yaitu, aplikasi ini tuh mengutamakan aspek helpful atau aspek membantu dalam memperoleh informasi mengenai COVID-19. Metodologinya itu yang pertama, merancang aplikasi ini dengan menentukan fungsi utamanya dulu dari aplikasi hingga fitur-fitur tambahannya, serta membuat gambaran aplikasi yang akan digunakan user. Di sini ada use case diagram. Di sini user bisa melihat data dari setiap negara di dunia, bisa juga mencari data dari negara yang diinginkan, yaitu melihat data total seluruh dunia dan seluruh Indonesia, dan melihat data dari setiap provinsi di Indonesia, mencari data provinsi yang diinginkan, sama melihat bar chart data total seluruh dunia. Ini ada activity diagramnya, bisa dilihat. Dan ini pengujian aplikasinya. Untuk itu kita langsung beralih ke Android Studio. Ini Android Studio yang saya buka dari laptop saya. Pertama kali saat membuat aplikasi ini yaitu saya menentukan tema atau aplikasi apa yang akan saya buat. Saya mencari ide untuk aplikasi yang akan saya buat, dan akhirnya saya menemukan ide ini karena seperti yang kita tahu saat ini virus COVID-19 berkembang sangat cepat. Kemudian saya juga mulai membuat aplikasinya. Untuk itu kita akan merun aplikasi COVID-19 ini pada HP Android yang telah saya sambungkan. Ini HP-nya. Nah, setelah di-run bisa dilihat
Aplikasinya adalah seperti ini. Ini masih loading, tunggu sebentar. Nah, ini adalah data real time. Data yang ditampilkan di sini adalah data real time saat ini. Di sini ada 3 menu utama, yaitu ada data global dunia, ada data global dan Indonesia, dan data provinsi Indonesia. Jadi, di data global dunia ini, kita bisa melihat data terkonfirmasi kasus COVID-19 dari seluruh dunia berdasarkan negara-negara. Dan di sini kita juga bisa mencari negara yang diinginkan. Seperti ini. Jadi kita bisa melihat data global dari seluruh dunia, dibedakan per negara-negara, dan kita juga bisa mencari negara yang diinginkan. Misal kita mencari negara Indonesia. Nah, di Indonesia kasus terkonfirmasi yaitu ada 12.000 lebih, meninggal ada 890 lebih, dan sembuh 2.300 lebih. Di sini datanya adalah data real time sampai saat ini, tanggal ini, dan jam ini. Misalnya kita cari negara lain, yaitu negara Malaysia. Nah, di Malaysia data yang ditampilkan adalah seperti ini. Misalnya kita cari negara lain, misalnya negara Jepang. Di Jepang kasus terkonfirmasi positif ada 15.000 lebih, meninggal 500 lebih, dan sembuh 4.000 lebih. Jadi di data global dunia ini menampilkan data seluruh dunia dibedakan per negara-negara, dan di sini kita juga bisa mencari data negara yang kita inginkan. Kemudian yaitu ada data global dan Indonesia. Di data global dan di Indonesia ini kita hanya bisa melihat datanya tanpa bisa mencari seperti yang menu sebelumnya. Misalnya seperti ini. Data global ini data seluruh dunia, yaitu total positif sampai saat ini di seluruh dunia ada 3.600.000 orang lebih, total sembuh ada 1.200.000 lebih, dan total meninggal ada 250.000 lebih. Sedangkan paling bawah ini adalah total di Indonesia. Sampai saat ini ada 12.000 lebih positif, 2.000 lebih sembuh, dan 800 lebih meninggal. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu data provinsi di Indonesia. Sama seperti data global dunia, di sini kita bisa melihat data keseluruhan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan di sini kita juga bisa mencari provinsi yang kita ingin lihat datanya. Di sini jadi dibedakan per provinsi-provinsi. Misalnya kita cari provinsi Lampung. Nah, di Lampung data yang ditampilkan adalah seperti ini. Terkonfirmasi positif ada 63 lebih, meninggal ada 5 orang, dan sembuh ada 18. Misalnya kita cari provinsi lain, provinsi Jambi. Nah, di Jambi data yang ditampilkan adalah seperti ini. Kemudian kita cari lagi, misal Aceh. Aceh adalah data yang ditampilkan adalah seperti ini. Ini menu utamanya sudah. Kemudian ada untuk menampilkan bar chart. Bar chart ini adalah untuk menampilkan bar chart dari data total global seluruh dunia. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini adalah data global dari seluruh dunia. Misalnya total positif ada 3.600.000 lebih, total sembuh ada 1.200.000 lebih, dan total meninggal 250.000 lebih. Dan di sini datanya adalah data secara real time. Kita bisa balik lagi ke menu utamanya ini. Saya rasa aplikasi ini akan memudahkan orang-orang untuk mencari informasi mengenai COVID-19 dengan data secara real time. Dan datanya juga sudah dikelompokkan sehingga mudah. Tidak perlu mencar-mencar lagi datanya. Di sini kita bisa melihat total COVID-19 dari seluruh dunia maupun di Indonesia.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga aplikasi yang saya buat dapat digunakan dan membantu orang-orang untuk mengetahui data COVID-19 secara real time dari seluruh dunia maupun di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.